untuk wawancara mengenai UMKM di sekitar wilayah Cirebon. Nah, pertama ini kami menanyakan tentang CV Bapak dulu deh, kayak ke Bapak dulu, perkenalan Bapak dulu. Perkenalkan, nama saya Yati Yati, itu owner Plakat Center dari tahun 2008 sampai dengan hari ini. Apakah untuk profil perusahaan sendiri Pak, ini Plakat Center itu tercetusnya atau namanya Pak? Jadi cikal bakalnya ya, latar belakangnya itu memang Plakat Center sendiri itu dibikin karena banyaknya kebutuhan teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah, guru di saat akhir semester ataupun pada saat musim KKN itu banyak anak-anak yang membutuhkan plakat. Sebelum ke plakat itu kita bikinnya itu dari souvenir topeng. Jadi sebenarnya kita lebih cenderungnya ke souvenir etnik Cirebonnya, cuman begitu permintaan banyak jadi akhirnya ke plakat. Berarti awalnya itu pertama itu dari topeng itu sendiri. Souvenir Cindramata gitu ya, Cindramata Cirebon. Karena ini juga dekat dengan Situs, ya salah satu situs objek wisata Gua Senyaragi. Nah Bapak, kan pertama dicetuskannya itu karena kebutuhan ya, Iya. berarti karena kebutuhan masyarakat, kayak melihat peluang jadi didirikannya usaha ini. Nah Bapak, untuk usaha ini tuh awal mulanya di mana? Apakah di sini atau di lain? Awal mulanya memang di sini gitu. Awal mulanya memang di sini, cuman perbedaannya itu hanya berbeda posisi kios saja. Dulu kiosnya di sebelah pintu masuk objek wisata Gua Senyaragi, dan sekarang digeser ke parkir timur objek wisata Gua Senyaragi. Geser ya Pak? Digeser aja sedikit. Untuk pembangunannya itu sendiri gimana Pak awalnya? Kalau pembangunan itu sendiri ya pakai dana pribadi seperti Jadi itu. pembangunan usahanya itu dengan sistem dana pribadi. Iya, dana pribadi. Jadi memang berawal dari seni tradisi, terus beralih ke usaha UMKM ke Plakat Center. Semuanya itu pakai anggaran yang ada. Proses pembangunannya berarti dari nol, benar-benar nol atau Iya, emang benar-benar nol. Jadi nggak ada apa ya, semua itu nggak ada stimulan atau bantuan atau pinjaman, nggak ada. Jadi memang dari nol kita mendirikan usaha. Karena mudah gitu, masnya mudah tuh. Kita memang benar-benar usaha ini memang benar-benar pure. Sebenarnya kreativitas kita aja jawabannya. kreativitas kita sendiri ya Pak? Terus produk apa saja nih Pak yang dijual? Tetap kalau untuk Plakat Centernya kita utamakannya itu plakat ya. Terus selain plakat kita juga menyediakan trofi. Nah trofinya macam-macam bentuknya, jadi sesuai apa yang diinginkan gitu. Custom kalau zaman sekarangnya. Terus yang kedua medali. Jadi setiap perpisahan sekolah apa itu medali. Jadi kita juga sediakan medali. Terus selain plakat juga kita sediakan box, dan yang penting Cindramata Cirebon itu selalu ada. Jadi buat kunjungan selalu lestari. Jadi misalnya kunjungan keluar kota, nama Cindramatanya harus ada gitu. Perbedaan etniknya. Iya, kenal. Bahannya dari apa Pak? Plakat ya. Nah, bahan-bahan plakat itu ada 3 macam neng bahannya. Yang pertama itu dari bahan kayu. Itu kayunya ada MDF, ada kayu jati. Nah, kita pakai 2 bahan kayu itu. Kalau untuk kayu MDF kita beli baru, maka harganya mahal. Tapi kalau kayu jatinya kita biasanya belinya limbah dan harganya lebih murah. Bisa ditekan harganya lebih murah. Nah, yang kedua bahan akrilik atau kaca plastik zaman sekarang, atau bisa disebut juga resin. Itu memang bahan kimia, jadi memang prosesnya juga khusus hati-hati. Nah, seperti pembuatan medali, plakat resin dan yang lainnya itu memang menggunakan bahan kimia. Dan ruang kerjanya juga khusus dalam ruangan, dan memang nggak boleh kena debu atau angin. Apalagi cuaca mendung begini nggak akan jadi gitu. Nah,
ketiga yang lebih identik dari sekarang ini, identiknya sekarang tuh plakat kaca. Nah yang di sini lebih cenderung pembuatan plakat kaca itu ditekan dari harga kayu, harga resin mahal, kita plakat kaca itu bisa lebih murah. Lebih ekonomis. Lebih ekonomis di bawah harga 100.000 untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman sekolah itu masih harga. Terus Kak, inovasi sama kreativitasnya itu dari mana idenya gitu? Kan kalau kayak gini kan itu butuh kreativitas sama inovasi yang biar tetap jalan usahanya. Kalau persaingan plakat itu memang banyak ya, terutama Bandung pusatnya sampai Jakarta itu memang pusatnya dan harganya murah-murah. Kalau untuk mengarah ke sana, kita sebagai produk lokal, UMKM lokal masih kalah gitu. Maka disainginya bagaimana untuk mensiasati produk-produk yang dari luar lebih murah dan kita bersaing dengan harga murah gitu ya. Ya pertama tadi dengan bahan limbah, kita memanfaatkan limbah yang banyak. Nah kita manfaatkan menjadi kerajinan yang memang menarik untuk cindera mata gitu. Terus yang kedua, desainnya juga kita nggak monoton. Jadi nggak hanya 1-2 desain, kita di sini sedia lebih dari 20 model plakat. Jadi desainnya macam-macam gitu. Dari yang mulai akrilik, resin, kayu sampai yang kaca. Nah terus dari yang ketiga itu yang dicari itu yang penting itu orang nggak nunggu lama. Jadi kalau sekarang di sini pesan sekarang sore jadi gitu. Nah itu udah prinsip pemasaran kita. Jadi bisa ditunggu Kang, bisa gitu. Jadi nah karena sekarang sistemnya serba cepat, serba modern, jadi mereka pun nggak mau menunggu gitu. Nah mungkin itu proses yang bisa bikin kita bertahan itu sekarang harus cepat gitu prosesnya. Jadi nggak ada kata menunggu atau nanti. Boleh tahu modal awalnya berapa? Nah, modal awal kalau di total sama aset itu semua nyampe 45 juta. Alat-alat dan mesin. Sejauh ini berarti dari tahun awal berdiri sampai sekarang apakah udah balik modal Kak? Ya jelas udah balik, terus juga kita kan omset per hari juga kan udah bisa dibayangkan gitu kan. Jadi kalau omset per hari itu antara 1 juta sampai 1,5 juta. Itu kalau tidak ada pemesanan, maksudnya tidak ada pemesanan yang banyak. Ya, tapi kalau misalnya lagi membludak musim KKN deh, kalau misalnya teman-teman ya, betul. KKN gitu ya, itu kan pasti teman-teman ngantri kan, terus nggak nunggu gitu kan, kita bisa via WA, via online, pembayarannya nanti, transfer itu semua udah kita welcome semua gitu. Jadi tadi ya sudah balik modal. Kalau misalnya harga plakat paling murah 75.000 aja per hari 10 itu sudah terlihat 750.000, sedangkan per hari tadi aja saya baru ngirim ke Radang Cirebon itu 10, belum tadi stickers. Sedangkan plakat itu udah seperti kebutuhan pokok sekarang, karena setiap teman-teman KKN baru yang IAIN nih yang datang misalnya gitu ya. Kalau lagi KKN musim IAIN, setelah IAIN biasanya Unswagati, setelah Unswagati stiker, UMC. Itu untuk wilayah Cirebon aja kita udah panik gitu, kota sampai kabupaten, belum nanti udah Indramayu misalnya, Indramayu, Majalengka, itu udah pemesanannya luar biasa. Jadi untuk pemasarannya gimana Kak? Apakah lewat medsos? Kita nggak terlalu banyak lewat medsos ya. Jadi pokoknya kita kalau teman-teman sih kita kerjasama. Pertama ya pemasarannya itu kerjasama dengan beberapa kawan-kawan kita yang memang sama-sama pedagang plakat. Jadi kalau kita di sini lebih cenderung produksi, ya sudah kita produksi saja deh. Ini di sisi lainnya kita sebagai produsen atau produsernya ya sudah di sini gitu kita bikin. Nanti itu ada prosesnya nanti bisa itu di sana. Terus selain produksi juga kan kita menjual ke teman-teman yang memang pedagang plakat nih. Kalau misalnya neng jalan-jalan ke Lawang Gada ada lin stempel, itu juga ada plakat ya. Plakatnya dari kita produknya. Terus ada lagi yang di Kanoman, yang di panjang jalan Sukalila dan yang lainnya itu kita yang isi plakat-plakatnya, apalagi yang di percetakan Geraksan gitu. Jadi kita isi semua. Itu kerjasama yang pertama seperti itu. Terus yang kedua itu di Google sudah jelas orang mencari plakat, ya klik orang wilayah Cirebon aja, gitu. Plakat udah muncul plakat center gitu. Kok bisa muncul yang pertama gitu?
Kenapa? Karena tadi pelayanan terhadap konsumen itu cepat, Jadi terus ratingnya tinggi. Jadi karena teman-teman mahasiswa, oke bisa ditunggu sekarang nggak bisa, nah, kasih rating yang baik. Jadi selalu kita jadi yang terbaik gitu. Nah dari dua hal itu aja sampai hari ini itu udah dan bahan pertama kalau untuk yang makan dari kayu itu kita nyarinya dari kabupaten yang banyak pabrik-pabrik limbah-limbah produksi kayu, mebel dan yang lainnya, jadi limbah pabrik itu kita manfaatkan. Itu kayak memanfaatkan produk limbah. Ya, recycle, makanya barang recycle, barang limbah kita manfaatkan akhirnya menjadi sebuah barang kerajinan yang bermanfaat. Terus yang kedua dari pabrik kaca atau toko-toko kaca. Tadi yang kemarin dijelaskan secara tidak langsung, jadi dari pabrik kaca itu yang ini plakat kaca ya, turun ke toko kaca. Nah dari toko kaca itu orang yang beli kaca itu udah ukurannya per lembar. Nah ada sisa-sisa potongan. Nah sisa-sisa potongan itu, limbah potongan itu kita beli, kita golang lagi menjadi kerajinan kaca atau plakat kaca. Nah dari sisa plakat kaca ini ada limbah lagi yang kecil, kita kembalikan lagi ke pabrik. Jadi nggak ada limbah yang terbuang sampai hari ini. Jadi itu juga salah satu cara buat Menjaga lingkungan, juga mengurangi emisi limbah gitu ya untuk bumi. Pak, terus kalau misalnya di sini ada berapa karyawan Pak? Saya punya 8 karyawan, yang untuk pengerjaan kaca ada 2 orang, untuk pengerjaan resin ada 3 orang, bahkan kalau itu ada 4 orang, untuk pengerjaan kayu ada 3 orang. Selama ini apakah ada kesulitan Pak? Kayak misalnya kayak usaha kan nggak mungkin gratis aja Pak, pasti ada naik turunnya dong. Iya. Gitu. Semua dari pengalaman usaha itu ada naik turunnya, otomatis kita juga punya antisipasinya gitu kan, ada punya solusinya karena pengalaman, jadi pasti ada solusinya. Nah contoh dari bahan limbah kaca itu memang agak sedikit susah, apalagi limbah kayu. Nah dari situ kita ada solusi, jadi kita nggak hanya ketergantungan pada satu toko aja atau pada satu pabrik aja, jadi kita harus bekerja sama dengan beberapa pabrik. Nah terus yang kedua, limbah kaca juga sama seperti itu. Jadi kayak harus punya backup nih, kalau pabrik ini nggak bisa berarti di yang lainnya. Betul. Terus tadi juga kendala misalnya seperti permasalahan tenaga kerja gitu kan. Nah itu juga memang SDM kita harus benar-benar menjaga gitu. Memang harus ada pelatihan dan yang lainnya. Selain itu juga nggak ada kendala yang sangat signifikan sih sebenarnya. Selain COVID, alhamdulillah ya itu tadi harus benar-benar bisa menjaga berkesinambungan. Mungkin pada saat COVID kita promosinya harus lebih gencar daripada kerjanya gitu. Nah, karyawan alhamdulillah nggak ada yang dipecat sama saya gitu, nggak ada yang masih pas COVID juga nggak ada, cuman pengerjaannya yang tadinya harus di sini, stay harus di sini, kita kembalikan ke alamnya masing-masing. Terus yang kedua, selama COVID itu nggak ada hal yang terlalu ini, karena pada saat ramai kita harus pinter gitu, maksudnya nyimpen aset atau tabungan seperti itu. Kalau di sini udah memakai catatan keuangan atau? Untuk sementara catatan keuangannya nggak terlalu bagus ya, maksudnya harus ada pembukuan saldo seperti itu nggak, tapi income masuknya sudah tertulis di nota saja seperti itu. Berarti ada kalau misalnya orang Iya, ada nota resmi, tanda tangan resmi, stempel resmi, jadi pengambilannya juga bisa via Grab, dosen dan yang lainnya seperti itu. kerjaannya Pak untuk Kalau untuk yang plakat resin cetak atau sesuai pesanan itu sebenarnya sudah ada di katalog kita. Kalau misalnya yang melalui WA itu pasti sudah muncul katalognya. Biasanya pengerjaannya kalau untuk yang resin itu 10 hari. Itu ada minimal order 10 unit. Ya, ada minimal ordernya 10 unit. Karena pengerjaannya harus, misalnya resin itu kan sesuai bentuk, juga sesuai pesanan.
jadi nggak bisa satu dua. Nah kalau yang akrilik juga ada di situ di katalog, dari mulai ketebalan berapa mili, berapa senti, sampai bentuknya seperti apa, ukuran berapa kali berapa, itu sudah tertera semua. Gitu. Untuk yang plakat kaca bisa sehari jadi. Itu tuh Kak, setiap produksi keuntungannya tuh berapa? Maksudnya ya setiap apa sih Kak? Setiap mobil atau setiap bulan? Oke, gini aja, setiap item ya, setiap item itu proses produksinya, setiap item plakat itu dari mulai karena dari bahan limbah atau dari bahan ini kita berbicara plakat kaca ya, itu untuk ongkos produksi per plakat itu Rp10.000, untuk bahan baku itu Rp5.000 dan dijual Rp75.000, berarti keuntungan bersih itu ada Rp60.000 keuntungan bersih. Tapi belum ngebayar gitu. Itu udah ada kan lihat tadi, untuk bahan baku Rp5.000, untuk ongkos tenaga kerja Rp10.000, untuk keuntungan bersih Yang bersihnya itu. Itu untuk yang satu untuk angkat kaca. Kalau kita berbicaranya 10 dikali 10, atau berbicaranya 100 dikali 100. Untuk plakat resin cetak itu nominal angka mulai dari Rp450.000. Jadi harganya udah mahal ya resin, Rp450.000. Minimal order di situ ada sekitar 10 unit, berarti udah Rp4,5 juta untuk per item, per plakat. Ada di situ ya, bisa di WA saya. pengiriman kemana gitu ya? Kita kemana aja kirim. Yang terakhir juga ke Banjar Negara. Itu kemarin kirim. Proses pengirimannya Ya itu ongkos kirim ditanggung sama pembeli. Jadi mau kirimnya ke Surabaya mau kemana, yang penting ongkos kirim ditanggung pembeli. Harga sih kita tetap harganya harga normal sebuah, nggak ditambahin atau nggak dikurang. kadang-kadang kalau Nah, pokoknya ditambahnya itu hanya kena cas ongkos kirim aja. karena itu dia nggak pakai pameran. Sebenarnya saya senang pameran, cuman untuk saat ini sepertinya nggak berguna untuk media promosi seperti itu. Jadi dengan teman-teman mahasiswa IAIN seperti ini, terus yang datang ke sini dari mulut ke mulut, kesempatan di mana? Oh di sana aja sekarang lagi, Iya, udah betul, kesalahannya promosi. Iya sih, kebanyakan gitu kayak nanya pesan plakat di mana ya, terus di rumah kita di sini aja yang deket. Ya di sini lagi aja yang dekat pasti seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut, teman Unswagati, teman mana aja, itu udah pasti ke Senyaragi Jadi aja. dari kakak kelasnya, terus adik kelas nanya, terus nanti tambah-tambah. Kadang gitu sih ya, lebih efektif yang kayak gitu malah ya Dari mulut ke mulut, ketimbang kita pameran, kita pasarkan, belum tentu orang itu tertarik. Biasanya kalau pameran itu untuk saat ini itu biasanya kuliner yang dicari. Oke ya, kalau neng jalan-jalan misalnya, oh di CSD atau di Grage Mall ada pameran misalnya gitu, yang dicari apa? Kulinernya kan, ya kan makanannya kan. Nah, tapi kalau untuk teman-teman seperti souvenir atau Cindera Mata itu sepertinya itu nomor terakhir. Jadi kalau pameran itu yang pertama yang dicari itu biasanya pengalaman Bapak ini itu makanan dulu, kuliner lokal ya. Terus yang kedua fashion, baju, entah kerudung atau apa yang dicari pasti, sepatu, kerudung atau apa, baju. Nah, itu baru yang ketiga Cindera Mata. Jadi kurang maksimal kalau untuk pameran. Terus selanjutnya ada pertanyaan lain? ini tuh pernah ngadain pelatihan pembuatan plakat nggak Pak? Dulu pernah tahun 2019 Depnaker ya, Dinas Tenaga Kerja itu juga pernah mengadakan proses bagaimana sih proses pembuatan plakat untuk Cindera Mata dari kaca atau apa gitu. Itu kebetulan dulu Pak Agus Sukmanjaya kepala Dinas Depnakernya, kita ngadain pelatihan, terus ada kayaknya waktu itu juga ada beberapa teman mahasiswa, seingat saya gitu ya, di IAIN ada 2 atau 3 orang yang ikut pelatihan itu. Karena ini kan dibuka untuk umum dari mulai umur 18-17 tahun sampai 25 tahun atau 30 tahun, jadi umum. Ternyata ada teman-teman mahasiswa juga yang ikut proses pembuatan plakat. Cuman kan gini, kalau pelatihan itu sendiri, kalau kedinasan yang mengadakan biasanya hanya mengadakan anggaran seperti itu, selesai itu sudah selesai. Tapi misalnya ada teman-teman yang memang minat untuk berlatih atau untuk belajar berwirausaha datang langsung juga nggak masalah.
Kalau itu pernah ya, saya pernah mau ikutan waktu itu tuh pelatihan ekoprint di Bogor, tapi di Bali sih. Dari teman-teman HMD juga kalau ada mau ngadain kayak gitu. Nah kalau di sini pernah nggak Pak kayak misalnya buka open buat pelatihan kayak gitu? Sebenarnya enggak, kalau Oh, kita sendiri enggak. pribadi enggak Enggak gitu ya. ya, bisa Cuma bakat center kalau sendiri. misalnya ngundang apa? Kalau ngundang acara nggak apa-apa. Kemarin juga dari mahasiswa Unsagati, dosennya juga ngundang kita untuk ekonomi kreatif, kita berbagi tentang bisnis topeng atau apa. Ya kita diundang ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau kita di sini mengundang teman-teman, kayaknya akan sangat merepotkan Iya betul. karena akangnya sendiri atau bapaknya sendiri juga memang sangat sibuk. Mungkin Ada teman lain, ya udah. mungkin udah dulu. Udah dulu, Terima mangga. kasih banyak Pak informasinya Pak ya. Sama-sama, itu nomor WA saya ada, nanti barangkali ada kekurangan pertanyaan atau kekurangan ini tinggal telepon. We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open now every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one. Oke, tadi kita udah wawancara sama pemilik Bakat Center Cirebon. Seru banget kan teman-teman? Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, dadah!